kondisi medis umum yang menyebabkan nyeri, mati rasa, dan kesemutan pada tangan dan lengan individu yang terkena. CTS terjadi ketika saraf median terjepit atau tertekan saat melewati pergelangan tangan. Faktor risiko CTS meliputi obesitas, aktivitas pergelangan tangan yang monoton, kehamilan, faktor keturunan genetik, dan peradangan reumatoid. Gejala CTS dapat bervariasi antara pasien sehingga diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Sindrom ini ditandai dengan nyeri pada tangan, mati rasa, dan kesemutan di area distribusi saraf median. Sensasi ini biasanya dirasakan pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan di sisi radial jari manis. Rasa nyeri tersebut dapat menyebabkan penurunan kekuatan, genggaman, dan fungsi tangan. CTS merupakan gangguan muskuloskeletal yang berhubungan dengan aktivitas terjadi pada individu yang terkena, disebabkan oleh ketegangan dan aktivitas berulang, sehingga menjadi masalah umum di kalangan pekerja manual. Oleh karena itu, CTS juga dikaitkan dengan meningkatnya absensi kerja serta resiko kesehatan tambahan. Diagnosis CTS ditegakkan melalui kombinasi 3 langkah utama yang bertujuan mengkonfirmasi adanya kompresi pada nervus medianus di pergelangan tangan. Yang pertama ada anamnesis, yaitu wawancara medis. Langkah awal ini berfokus pada pengumpulan riwayat gejala. Gejala khas yang dicari adalah kesemutan, mati rasa, atau nyeri yang terbatas pada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan setengah sisi jari manis. Sementara jari kelingking biasanya tidak terpengaruh. Gejala sering memburuk pada malam hari, bahkan sampai membangunkan pasien. Pasien juga sering menunjukkan tanda flick atau mengebas-ngebaskan tangan untuk meredakan gejala. Dokter juga akan mencari faktor pencetus seperti aktivitas fleksi pergelangan tangan yang lama dan menanyakan riwayat penyakit penyerta seperti diabetes atau reumatoid arthritis. Pada kasus lanjut mungkin terdapat kelemahan otot tenar. Yang kedua ada pemeriksaan fisik atau tes provokasi, yaitu pemeriksaan ini melibatkan manuver fisik untuk menekan saraf medianus secara mekanis guna memprovokasi munculnya gejala khas CTS. Selain tes provokasi, dokter juga akan menilai secara objektif sensibilitas tangan, misalnya kemampuan membedakan 2 titik dan kekuatan otot di pangkal ibu jari atau otot tenar. Yang ketiga, ada pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan ini digunakan untuk konfirmasi diagnosis, menilai tingkat keparahan, dan menyingkirkan diagnosis banding. Nah, yang pertama itu ada studi konduksi saraf atau Nerve Conduction Study atau NCS, dan elektromyografi atau EMG ini dianggap sebagai standar emas untuk konfirmasi diagnostik. Temuan khasnya adalah adanya perlambatan atau blok konduksi pada saraf medianus di pergelangan tangan. Yang kedua ada ultrasonografi atau USG, merupakan pencitraan non-invasif yang dapat menunjukkan adanya pembengkakan saraf medianus atau peningkatan luas penampang saraf di terowongan karpal. Yang ketiga, ada pemeriksaan laboratorium, yaitu dilakukan untuk mencari faktor risiko sistemik seperti diabetes, reumatoid arthritis, atau hipotiroidisme yang dapat memicu CTS. Yang keempat, ada rongsen atau X-ray, biasanya tidak rutin tetapi dapat digunakan jika ada kecurigaan masalah tulang yang mendasari seperti patah tulang lama, fraktur, atau artritis. Ada 3 faktor utama CTS. Yang pertama, gerakan berulang. Aktivitas yang melibatkan gerakan tangan atau pergelangan tangan yang berulang seperti mengetik, menggunakan mouse, atau bermain alat musik dapat meningkatkan risiko CTS karena tekanan berulang pada saraf median. Yang kedua, itu kondisi medis. Beberapa penyakit seperti diabetes, hipotiroidisme, reumatoid arthritis, dan hipertensi dapat meningkatkan risiko CTS karena dapat menyebabkan peradangan atau kerusakan saraf. Yang ketiga, faktor anatomi dan lingkungan. Ukuran terowongan karpal yang sempit yang bisa bersifat genetik membuat seseorang lebih rentan terhadap tekanan pada saraf median. Selanjutnya ada epidemiologi. Prevalensi dan insiden sindrom terowongan karpal bervariasi secara luas tergantung pada kriteria diagnosis yang digunakan dalam berbagai penelitian. Secara keseluruhan diperkirakan bahwa 1 hingga 10 orang pada 10.000 orang per tahun mengalami sindrom terowongan karpal. Penggunaan kriteria klinis dalam diagnosis menghasilkan prevalensi yang lebih tinggi daripada penggunaan tes elektrofisiologi. Yang ketiga, kriteria presentasi ini digunakan untuk mendefinisikan sindrom terowongan karpal.
kejadian kasus berat atau manuver valen positif lebih kecil. Tingkat keparahan klinis juga bervariasi dalam studi prevalensinya. Sindrom terowongan karpal telah dilaporkan mempengaruhi sebagian besar wanita dengan usia rata-rata sekitar 40-50 tahun dan lebih sering terjadi pada individu yang dirujuk ke laboratorium neofisiologis atau klinik dan pada individu yang berisiko tinggi. Sebuah penelitian kohort besar yang terdiri dari 3.000 individu yang diambil secara acak dan populasi umum di selatan Swedia menunjukkan bahwa prevalensi sindrom terowongan karpal yang jelas secara klinis pada pria dan wanita. Rasio pria dan wanita 1:1,4 Pak. Dan paling tinggi pada pasien berusia 65-74 tahun. Prevalensi pada wanita berusia 65-74 tahun lebih tinggi sebesar 14%. Pada pria sebesar 5% versus 1-3% secara berurutan pada populasi umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata laksana atau penanganan carpal tunnel syndrome atau CTS. Secara umum, tata laksana CTS dibagi menjadi dua, yaitu terapi non-bedah dan terapi bedah. Terapi non-bedah untuk kasus ringan, terapi non-bedah menjadi pilihan utama. Tujuan untuk mengurangi tekanan pada syaraf, medianus, dan meredakan gejala. Pasien disarankan mengistirahatkan tangan, menghindari gerakan mengulang, serta menggunakan pre-screen saat malam hari agar posisi pergelangan tangan tetap netral. Dapat diberikan obat antiinflamasi seperti ibuprofen atau suntikan kortikosteroid bila nyerinya cukup berat. Selain itu, fisioterapi dan latihan saraf juga membantu memperbaiki fungsi tangan. Terapi bedah, jika gejala tidak membaik setelah beberapa bulan terapi non-bedah, maka dilakukan operasi yang disebut carpal tunnel release surgery. Prosedur ini bertujuan memotong ligamentum transversum carpal agar tekanan pada saraf medianus berkurang. Operasi bisa dilakukan secara terbuka atau dengan teknik endoskopik. Kesimpulannya, penanganan CTS dimulai dari terapi konservatif seperti istirahat, split, obat, dan psikoterapi. Namun, bila tidak ada perbaikan, tindakan operasi menjadi pilihan agar fungsi tangan dapat kembali normal.